Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat Bu, Pak? Saya suka sekali mensosialisasikan kata sehat. Rupanya kata sehat ini singkatan dari senang hati. Ibu hatinya senang Bu? Ah, berarti sehat. Walaupun sedang hipertensi, walaupun sudah mulai osteoporosis, tapi kalau hatinya senang itu sehat, senang hati. Kalau sakit itu salah kita. Jadi nggak usah ngeluh sakit Bu, ketahuan berarti salah kita ya. Iya baik. Bu En, terima kasih ya. Dokter Indah, teman sejawat, terima kasih. Sahabat saya Ibu Nina, terima kasih mengundang kami ke sini jadi kenalan. Ya, kita udah kenal kan Bu ya? Oh belum? Buat Bapak Ibu yang baru pertama kali berjumpa, nama saya Aisyah Dahlan. Saya seorang dokter yang menangani kasus narkoba, HIV dan LGBT. Bapak Ibu jangan jadi pasien saya ya. Kita temenan aja ya. Tapi kalau ada tetangga, keluarga, teman yang kita kenal dan kena narkoba atau LGBT, tolong dibantu untuk sarankan mereka ya cepat-cepat berobat ya, karena bukan maunya mereka sebetulnya anak yang kena narkoba atau LGBT. Indonesia ini kacau balau, mafianya banyak, sehingga di antara kita keluarga baik-baik juga bisa jadi korban ya. Saya lahir di Jakarta Bu, 17 Desember tahun 1968. Usia saya sekarang 51 tahun, alhamdulillah. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Ayah saya namanya Dahlan Hussein, jadi makanya Aisyah Dahlan ya. Banyak orang menyangka Dahlan nama suami saya. Ya, di dalam Islam perempuan yang sudah juga bersuami tetap pakai nama ayahnya. Jadi binti Dahlan Hussein ya. Dan saya lahir di Jakarta, besarnya di Jakarta, sampai SMA juga di Jakarta. Dulu saya sekolahnya di Al-Azhar, baru satu Al-Azhar di Indonesia saat itu. Barangkali ada ibu-ibu bapak yang lulusan Al-Azhar, ada Pak Bu? Siapa tahu ada teman saya ya. Saya angkatan 87 keluar dari Al-Azhar. Kemudian saking niatnya mau jadi dokter, pilih kedokteran yang agak jauh di luar Jawa supaya diterimanya langsung, nggak usah pakai tes ya. Jadi saya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar ya. Ada orang Makassar sini? Banyak itu biasanya orang Makassar dengan orang Bugis ya. Kemudian saya lanjut di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ada orang Jogja? Oh banyak juga ya. Baik, kemudian saya belajar narkoba di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan kemudian saya juga mendalami ilmu neuroscience dan clinical hypnotherapy ya. Jadi memang ada nama saya belakangnya CHT. Jadi disebutnya gampang aja CHT gitu aja ya. Itu clinical hypnotherapy ya. Baik, Bapak Ibu, suami saya namanya Dr. Priyanto Sismadi. Beliau juga seorang dokter. Beliau asli Jogja, Klaten. Dulu kakak kelas Bu. Tapi saya nggak pacaran loh Bu, ini dijodohkan loh Bu. Alhamdulillah kami sudah 9 Februari kemarin, alhamdulillah kami sudah bersama 28 tahun. Dan kami mohon izin memperkenalkan putra putri kami. Yang pertama putra kami namanya Lanang, orang Jawa ya. Mas Lanang alhamdulillah sudah dokter. Yang kedua Mas Priyo, Priyo juga dokter. Yang ketiga Mas Kakung, Kakung mahasiswa kedokteran. Yang keempat Mas Jaler. Bapak Ibu yang orang Jawa ngerti ya? Artinya apa Bu? Jaler baru kelas 11 SMA. Satu lagi saya kasih ya Bu. Nah, alhamdulillah dapat perempuan. Cepet-cepet dikasih nama Ragil. Mudah-mudahan Ragil betulan ya. Alhamdulillah punya anak 5, senang sekali, bahagia sekali. Bapak Ibu yang anaknya 5 ada? Saya biasa kalau di awal seminar sering cari temen. Ada Bu yang anaknya 5? Alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, cuman 7 ya.
Yang 6. Alhamdulillah 1, 2, 3. Alhamdulillah. Langka nih. 7. Ada Bu? Alhamdulillah. 1, 2 ya. Oh iya kelihatan karena Ibu era-eranya era-era pasca kolonial kayaknya nih. Anaknya 7. Ada yang 8 nggak? Ya ada. 4 deh kalau gitu 4. Wih, oh 4 juga banyak alhamdulillah. 3. Oh lebih banyak lagi. 2. 2 Pak rata-rata Pak. Seneng angka 2 kayaknya ya. 1 anak mahal. Oh Masya Allah. Ya Allah. Anak mahal ya Bu. Yang masih jomblo dan ikut selalu taklim, angkat tangan. Keren. Ya, jomblo perdana. Mana yang jomblo perdana? Alhamdulillah. Masih jomblo, belum menikah, sudah rajin ikut taklim, Masya Allah ya. Iya. Jomblo juga ada yang second, ada jomblo second. Yang sudah ditinggalkan oleh pasangan hidupnya ya. Jomblo lokal ada jomblo lokal. Biasanya LDR tuh yang pisah-pisahan dengan pasangannya ya. Alhamdulillah. Baik. Hari ini panitia mengamanahkan pada kami untuk membahas tentang emosi. Insyaallah. Bapak Ibu kalau saya bilang emosi, apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu? Hah? Wih, cepet banget itu, marah gitu ya. Apalagi? Udah marah doang? Hah? Stres. Baik ya. Bapak Ibu, kalau kita belajar itu misalnya ada sebuah kata emosi gitu ya, kita harus tahu dari mana kata emosi itu ya. Emosi itu asal kata dari bahasa Latin ya. Dia asal kata dari movere. Movere apa Bu? Nah, artinya menggerakkan atau bergerak. Jadi bukan marah ya, menggerakkan atau bergerak dari movere. Ditambah awalan ya, artinya bergerak menjauh. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan satu kata dan kemudian itu istilahnya asing, cari tahu itu bahasa apa itu. Ya, supaya kita belajar untuk mengetahui kata-kata sehingga nggak asal sebut ya. Marah adalah salah satu jenis emosi ya. Pertanyaannya, apakah semua emosi negatif? Siapa yang semangat datang ke sini? Masya Allah, itu juga emosi, tapi yang jenisnya positif. Siapa yang sering bersyukur menerima kondisi? Itu juga emosi, yang jenisnya positif. Ya, jadi jenis emosi banyak. Nanti kita belajar satu-satu. Ya, buat teman-teman yang sudah pernah dengar seminar emosi, nggak apa-apa diulang-ulang ya, supaya apa? Supaya makin paham. Yang juga sering dengar seminar di YouTube, ya Bu, siapa yang sering dengar seminar saya di YouTube Bu? Hampir semua ya. Sudah hafal Bu? Mohon izin biar jamaah maju sebentar. Oh, boleh? apa? Di luar masih. Ibu-ibu punten maaf, bolehkah maju? Karena ada sahabat-sahabat kita di luar kasihan. Mohon jamaah ya. maju satu baris lagi. Ya, nggak apa-apa ya Bu. Punten ya, dekat-dekat ya. Ini nggak kelihatan muka ibu nih. Ini aja deh. Masya Allah. Ya Allah, ibu-ibu nih rajin banget belajar ya. Masya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Mangga Bu, mangga. Yang di luar masuk aja Bu. Ya, baik. Bisa lihat screen. Bisa lihat screennya ya. Bagian sini malah lihat ke sana. Bagian sini lihat ke sana ya. Ya, baik ya Bu. Ya. Allah ya mengajarkan kita tentang masalah nafs ya.
Tidak berubah nasib satu kaum kalau dia tidak merubah nafsnya. Ya. Nah, di dalam ilmu emosi, ternyata emosi dengan nafs itu ternyata tempatnya sama. Ya. Jadi orang-orang ilmuwan Latin menyebutnya emosi. Kita umat Islam diajarkan istilah nafs, ya. Hawa nafs, tapi lebih sering nafs, NAFS, ya, nafs. Ternyata emosi itu disepakati sekarang oleh para ahli neuroscience, bahkan ulama yang belajar neuroscience, emosi itu ternyata ada di otak manusia. Ya. Ya, ini punten maaf ya kalau kami punya seminar pasti dibukanya pakai otak nih. Ya. Ini gambar otak manusia, ini tepatnya gambar otak jenazah yang dikeringkan pakai formalin, ya. Kita sudah pernah belajar tentang otak. Otak itu terbagi dua, otak besar dan otak kecil. Kemudian dia terbagi dua lagi nanti, otak kanan dan kiri. Jadi otak besar ada yang kanan, ada yang kiri. Otak kecil ada yang kanan, ada yang kiri. Ya, nah, ini otak jenazah yang sudah dikeringkan pakai formalin. Kalau otak yang asli kayak gini. Ini kok ini ada di kepala loh, Bu. Bu, pegang dulu kepalanya, Bu. Itu ada di kepala. Ada otaknya nggak, Bu? Ya. Di dalam otak manusia itu banyak komputer istilah sekarang, ya. Kalau istilah kedokterannya banyak neuron atau sel otak. Apa, Bu? Sel otak, ya. Berapa banyak, Bu Aisyah? Banyak sekali, ya Allah. Ada ilmuwan bilang 100 miliar. Ada ilmuwan bilang 80 miliar. Itu kan nggak beda-beda jauh. Mungkin yang ilmuwan bilang 80 miliar dia males ngitung lagi. Ya, udah 80 lah. Tapi ada ilmuwan yang masih rajin ngitung, ternyata 100. Dan yang mengatakan 100 miliar itu lebih banyak. Ya. Nah, satu neuron kerjanya kayak komputer tercanggih di zamannya. Kalau di otak kita ada 100 miliar neuron, berapa komputer yang ada di otak kita? 100 miliar. Ya. Kenapa ilmuwan bilang seperti komputer tercanggih di zamannya? Ya, sebagaimana juga Rasulullah SAW selalu bilang, didiklah anakmu sesuai zamannya. Kenapa? Karena setiap era, setiap anak yang lahir di dekade-dekade, setiap orang yang lahir di dekade-dekade, otaknya sama 100 miliar, tapi fungsinya lebih canggih. Ya, sekarang Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, siapa yang lahir di antara 1980 sampai tahun 2000? Angkat tangan. Hampir banyak ya. Menurut ahli demografi, orang yang lahir tahun 1980 sampai 2000 disebut generasi milenial angkatan pertama. Oh. Siapa yang lahir tahun 70-an? Oh, lebih banyak lagi. Itu generasi pra-milenial. Iya. Siapa lahir tahun 60-an kayak saya? Oh, masih ada juga tapi udah nggak banyak ya. Iya, itu generasi termasuk generasi ya pasca kolonial. Ya. Siapa yang lahir tahun 50-an? Masya Allah. Tunggu, saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bapak yang tahun 50-an ada yang lahir? 9, 10, Masya Allah, 11. Ya Allah, Bu, terima kasih. 12, Masya Allah. Lebih banyak ya. Terima kasih. Lahir tahun 50-an masih rajin taklin. Masya Allah, keren. Ya. Nah, inilah generasi pasca kolonial angkatan pertama itu. Yang 60-an angkatan kedua, ya. Nah, ibu yang lahir tahun 50-an, otaknya juga 100 miliar kurang lebih yang aktif, ya. Saya lahir tahun 60-an sama teman-teman tadi yang lahir 60-an juga 100 miliar. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang lahir tahun 70-an juga 100 miliar. Yang 80-an dan 100 miliar juga. Sampai anak kita yang lahir mungkin 2011, 12 dan sebagainya, tetap 100 miliar. Tapi ada bedanya. Apa bedanya? Sebagaimana komputer zaman dulu sama sekarang beda nggak, Bu? Siapa yang zaman dulu sudah punya komputer? Pakai komputer, gede banget ya, Bu? Iya ya. Pakai apa itu, Bu, ininya, Bu? Tempat memorinya pakai apa? Disket. Iya, Pak. Disket.
Sekarang udah nggak kayak gitu ya. Sama. Otak saya nih Bu, karena saya lahir tahun 60-an, saya juga punya 100 miliar. Tetapi daya tampung memori, daya tampung data saya itu lebih bagus anak-anak saya. Dia lebih banyak. Ya. Kenapa? Hampir setiap hari membaca data-data lebih banyak. Kalau saya dulu mau tahu membaca data-data, tunggu majalah, tunggu koran, tunggu televisi. Televisi baru nyala jam 5 sore ya Bu. Jam 11 tutup. Lagunya Rayuan Pulau Kelapa. Siapa yang masih kayak gitu Bu? Jadi informasi kan nggak banyak. Selebihnya istirahat kita. Nah sekarang televisi semua 24 jam ya Bu. Ya smartphone-nya juga nyala. Ya kan? Artinya anak sekarang daya tampung data-datanya atau memorinya lebih besar, RAM-nya lebih besar kalau orang sekarang bilang. Ya Bu, itu maka kita tidak boleh menghina, mencela generasi yang muda-muda ini. Ya, pantang sebut mereka generasi mecin. Ya marah tuh Bu. Ya, apa kata anak-anak? Kadang ada anak-anak teman saya, anak-anak teman saya tuh bilang, aku sebel banget sama guru-guru. Kenapa bilangin aku kita ini generasi mecin? Siapa tahu yang mau kita lahir tahun segini, gitu ya. Marah juga kalau disebut generasi galowers. Marah mereka, ya karena mereka pikir kan bukan mau aku lahir tahun 2000-an kan gitu. Oke. Jadi setiap era otaknya sama 100 miliar, cuman beda daya tampung datanya. Tapi jangan salah, otak orang yang lahir tahun 60-an dan 50-an itu bandel otaknya, kuat. Kejeduk nggak cepet geger otak. Bentur tiang listrik nggak geger otak. Yang lahir tahun 50-an dan 60-an. Yang lahir generasi milenial, apalagi anak yang sekarang, jangankan kejeduk, ibu hardik sudah geger otak. Kenapa? Saking sophisticated, saking dia canggihnya dan sangat rentan ya. Sama, dulu juga televisi zaman dulu beda dengan sekarang kan? TV zaman dulu kayak kalau dia rusak dikit pukul Bu, Pak. Iya Pak. Bener lagi. Kalau ada pembaca berita namanya Tuti Aditama. Kerusuk. Betul. Jadi memang generasi pasca kolonial apa-apa itu harus dipukul supaya betul. Dulu anak kita dipukul habis loh Bu, cubit pukul, tapi betul karena itu eranya. Coba sekarang ibu televisi sekarang ibu pukul, tempat mukulnya juga bingung di mana. Kita dulu TV besar ya Pak, bisa dipukul kenapa? Ada kepalanya emang, pas banget tangan kita lagi pak ya, gitu. Sekarang nggak boleh Bu. Komputer zaman dulu aja saya masih ingat tuh punya komputer tuh ya Apple, terus tulis warnanya hijau aja, hijau doang. Pas dibuka sintaks error, waduh, ya dosan gitu, itu goyang pukul Bu, betul ya. Sekarang nggak bisa sekarang. Walaupun itu dia, yang agak sulit adalah kita sebagai orang tua kah, atau sebagai oma, eyang, ya, eyang kakung, eyang uti, lahirnya 50-an, 60-an, cucunya tahun 2000 ke depan. Kadang kita bingung, diapain ya? Soalnya aku dulu dipukul, ya, sekarang katanya nggak boleh, diapain ya, kan gitu. Itulah muncullah ya langsung kita emosi yang nuansanya negatif ya. Jadi sekali lagi otak manusia itu luar biasa. Allah simpan program hidup manusia di otaknya. Ulama neuroscience mengatakan takdir manusia Allah simpan di otaknya masing-masing. Seorang Aisyah Dahlan takdirnya Allah simpan di otak. Apa sih takdir Bu Aisyah? Kalau sekarang takdir bisa diceritakan atau bisa dijelaskan dan dianalogikan, bukan disamakan ya, analogikan dengan program-program yang ada di komputer. Ya, takdir nanti terbagi dua, qadar dan qada. Qadar itu kalau di komputer atau di laptop dan sebagainya itu dianalogikan sebagai basic program yang dari sononya. Ibu kalau beli smartphone atau komputer, laptop atau apapun, kalau kita beli ada program yang dari pabrik ya?
Nah, itu namanya basic program tuh, kodarnya tuh. Tapi ada lagi program yang bisa kita masukkan, namanya program aplikatif. Nah, itulah kalau dalam takdir kodok gitu. Saya dokter, kenapa? Saya yang membuat takdir kodok saya pilih fakultas kedokteran. Paham ya Bu? Nah, itu semua di kepala. Maka karena sekarang otak manusia sangat-sangat rentan dan tapi juga sangat canggih, tolong kalau kesal, emosi, marah, please tidak sentuh kepala anak. Tapi banyak juga ibu-ibu dia nggak pukul kepala anaknya, dia pukul kepalanya sendiri. Pak, gitu ya. Aduh, pusing gua gitu ya. Bu, please jangan dipukul kepala Bu, goyang nanti komputer ibu Bu. Ya, nah ini. Kemudian Allah, karena ini penting, Allah letakkan paling atas di tubuh manusia. Tadi kita sudah belajar dia terbagi dua, kanan dan kiri. Ya, nah yang unik ya, otak kanan mengatur tubuh yang kiri, otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Ibu gerakan tangan kanannya, Bapak juga gerakan tangan kanannya Bapak Ibu. Itu yang atur otak kiri kita Pak, kiri. Ya, kaki kanan bisa nggak sambil duduk gerak-gerak sedikit gitu? Nah itu yang atur juga kiri. Ya, mulai dahi kanan sampai ujung kaki kanan yang atur kiri, mulai dahi kiri sampai ujung kaki kiri termasuk tangan kita yang atur kanan. Maka teman-teman sejawat dokter kalau kerja di UGD tiba-tiba ada orang stroke, kita lihat kok lemah di kanan ya, berarti masalahnya di otak kiri. Jadi nanti kalau ada foto otak kita langsung lihat yang otak kirinya. Ya Bu? Ya. Sekarang Bapak Ibu begini coba. Nah, ini otak mana yang bekerja? Dua-duanya. Coba Bapak Ibu ngulet sekarang, coba ngulet. 1, 2, 3, ngulet. Yeah. Enak nggak? Abis ngulet enak nggak Bu? Kenapa? Karena kita gerak dua-duanya. Ya. Jadi kalau Ibu kesel nggak usah marah, ngulet aja Bu. Kesel lihat anak nggak mau belajar. Paham ya Bu? Ya. Baik, sekarang di mana letak emosi? Emosi letaknya di dalam otak itu. Ya, saya kasih ilustrasinya gini. Dia di dalam, persis di tengahnya. Seberapa ukurannya Bu Aisyah? Sekepalan tangan masing-masing. Coba lihat kepalan tangannya masing-masing. Ah, itu ada di dalamnya tuh situ. Nah, itu otak emosi Ibu segitu tuh Bu. Coba bandingkan sama temennya, gedean siapa? Bu, gedean siapa mas saya Bu? Gedean saya Bu. Bapak Ibu pernah nggak lihat anak kecil kalau marah sama temennya? Hah? Awas loh ya. Itu tuh bawah sadarnya mau bilang nih otak emosi saya segini. Ya, iya. Bu Aisyah, saya menjadi malu Bu Aisyah, saya kok gede banget. Berarti emosi saya gede banget. Enggak Bu, tenang aja Bu. Mau segede apa tangan kita kepalanya, program emosi sama semua orang. Yang bikin besar tuh karena tulang kita Bu. Ada orang yang tulangnya emang besar Bu. Ya, dia diet setengah mati tetap besar dia, karena tulangnya besar atau kolesterolnya yang banyak. Ya, jadi nggak apa-apa, jadi nggak usah marah. Cuman memang semakin kita ya punya otak, dia di dalamnya. Jadi ini otak emosi, ini nanti batang otak di sini. Dia otak yang lain di atasnya gini. Ya, kita lihat coba dari samping. Ini otak hadap sana ya, hadap sana. Kalau dibelah itu yang warna hijau itu. Jadi dalam Bu, di tengah, di intinya otak itu emosi. Ya. Dan disitulah nafs, Allah ciptakan programnya di situ. Ya. Nah, otak emosi ini disebut limbic system atau sistem limbik. Sistem apa Bu? Limbik. Ya. Nggak apa-apa kita belajar supaya istilahnya universal. Jadi Ibu kalau kemana-mana udah tahu, oh sistem limbik. Lulusan majelis taklim mana tuh ya? Tahu limbik system gitu kan, keren Bu En. Ya. Nah, limbik system ini di dalamnya ada program emosi. Ternyata bukan hanya manusia saja yang punya limbik system. Hewan golongan mamalia juga punya limbik system. Kalau saya bilang mamalia, apa yang terpikirkan oleh ibu-ibu, teman-teman, bapak ibu? Hewan yang bagaimana? Yang menyusui, ya? Ya. Baik. Kucing mamalia bukan? Ya, oke. Anjing mamalia. Tikus mamalia, ya. Ada yang mamanya Lia di sini namanya. Maaf ya.
Itu maksud saya mamalia yang hewan menyusui tadi. Takutnya ada anaknya Lia sebut mamanya Lia ya. Nah, jadi siapa punya kucing di rumah? Kucing juga punya emosi, Bu. Pernah lihat kucing marah? Pernah lihat kucing sedih? Pernah lihat kucing sombong? Ada kucing sombong? Ya. Dan manusia itu lengkap otaknya. Ada otak mamalianya dan ada otak reptilnya. Ini yang setelah hijau nih, yang ke bawah nih batang otak, nanti ke bawah ya sumsum tuh. Ini namanya otak reptil. Ibu, kalau saya bilang reptil, apa yang terbayangkan? Yang cepat pertama apa? Ular. Apa lagi yang kedua? Buaya. Makanya memang manusia punya sifat ular dan sifat buaya. Maaf ya Pak, nggak cuma bapak juga yang punya sifat buaya, ibu-ibu juga Pak. Kenapa? Karena kita punya otak reptil. Punya otak reptil ya. Bu Aisyah, jadi kita punya sifat reptil? Iya. Nah, cuman reptil itu ya, dia sifatnya cuman 2 jenis. Kalau mamalia bisa 9, reptil cuman 2. Apa sifat reptil untuk bertahan hidupnya? Serang atau kabur. Itu sifat reptil. Apa Bu? Serang atau kabur. Kalau bahasa Inggrisnya fight or flight ya. Kalau ibu ketemu ular dan ular matok ibu, dia bukan marah, itu ular, dia nyerang. Ibu kalau ketemu ular, siapa yang lari duluan? Bu, ular juga Bu. Ular kalau ketemu manusia masih jaraknya jauh, dia lari, dia flight. Tapi kalau jaraknya dekat, dia nggak lari, dia serang kita, dia fight ya. Paham tentang ini? Kalau mamalia lebih variasi jenisnya ya, ada 9. Bu Aisyah, kenapa Allah ciptakan otak reptil di otak manusia? Iya Bu, kenapa? Dalam kehidupan kita ada hal-hal yang harus diatasi dengan otak reptil. Ya. Apa tuh Bu Aisyah? Kondisi yang paling bahaya. Ya. Misalnya Ibu, tiba-tiba, maaf, nauzubillah min zalik, tempat ini tiba-tiba ya terjadi gempa, maka harus pakai otak reptil. Lari atau ngumpet. Ya, tempat yang aman nih, ngumpet nih, ini flight namanya. Supaya apa? Kalau ada jatuhan dia nggak kena kita duluan. Atau lari Bu. Jangan kalau ada gempa ibu pakai otak bijaksana. Oke, tenang, it's okay, nggak apa-apa. Duduk aja dari atas. Ya, itulah makanya manusia dikasih otak reptil oleh Allah. Lagi naik kendaraan umum, tiba-tiba ada yang copet ibu, mau copet dan ibu lihat, ibu harus pakai otak reptil, pukul tuh orang, woi gitu. Walaupun ibu rajin ikut majelis taklim. Jangan gara-gara kita dicopet, ih aku kan anggota majelis taklim, jadi harus bijaksana. Udah pukul, woi. Nah, kenapa? Karena kita dikasih otak reptil, otak untuk mengatasi hal-hal yang sangat bahaya. Ya. Sama tadi misalnya gempa, lari dulu, udah agak jauh baru pakai otak manusia. Kita harus ngapain ya gitu. Ya, kita hubungi ini, kita hubungi ini. Termasuk kalau ada kebakaran, lari aja dulu. Ya, seperti itu. Termasuk kalau suami kita diambil pelakor. Fight or flight. Ya, fight or flight. Kalau ibu masih mempertahankan ibu punya suami, kok kita ya ibu punya suami, ya fight ibu. Ibu malas, ibu flight aja sudah. Karena kan itu pelakor, nggak boleh kalau pelakor. Kalau poligami lain kan? Iya. Ibu udah paham tentang poligami kan? Sudah redo? Saya cuma bilang sama suami saya, Mas, saya paham poligami, paham doang. Ya, karena kita nggak boleh menolak ajaran ini, karena banyak hal-hal yang harus difahami dengan lebih detail ya. Baik, sampai situ ya Bu.
Tetapi tidak setiap hari, tidak setiap saat harus kita atasi kondisi dengan otak reptil. Anak kita umur 3 tahun diajak ke mall, tiba-tiba ngambek, guling-gulingan. Ibu jangan pakai otak reptil. Ibu pukul atau ibu tinggalin, gak tahu tuh anak siapa tuh. Ya, ya. Suami datang ke rumah, ya. Laki-laki kan kalau datang ke rumah, masih ingat gak ibu ilmu tentang otak pria wanita? Siapa yang pernah ikut? Ya, laki-laki kan kalau datang ke rumah, ya Bu, saya ingatkan lagi ya, wajah laki-laki 10 menit pertama emang mukanya rata. Itu karena apa? Otot laki-laki karena pengaruh hormon testosteron itu nggak selentur perempuan. Pak, saya belain Pak. Ya, laki-laki siapapun itu, baik anak laki-laki kita, kalau baru datang 10 menit pertama tuh mukanya kayak gitu tuh Bu. Rata. Kenapa? Hormon testosteron membuat laki-laki diam aja. Rata. 10 menit. Ya. Sebetulnya suami pulang ke rumah lihat istrinya gembira, cuman mukanya begitu Bu. Oh, nah, kan? Mana sih tuh? Bisa jadi maaf. Seorang suami ya sudah 2 minggu gak ketemu istrinya, lihat istrinya dia bergairah, cuma mukanya rata. Bu Aisyah, taunya dia marah atau tidak di mana? Setelah 10 menit Bu. Setelah 10 menit suami marah, berarti datang sudah marah. Setelah 10 menit itu suami senyum-senyum aja, berarti datang udah seneng Bu. 10 menit pertama. Ya, ini kalau kita nggak belajar ilmu-ilmu ya tentang penelitian tentang tubuh manusia atau otak manusia, ini kita bisa salah paham berterusan, betul Bu? Saya belajar ilmu ini tahun 2006. Kenapa? Dia baru masuk di Indonesia hasil penelitiannya. Nikah sejak 92 Bu. 92 sampai 2006 sakit hati. Kenapa? Pas pulang, istri kalau suami pulang seneng nggak Bu? Seneng. Kan kita senyum sama suami kan? Ayah. Ibu kalau senyum sama suami, ibu maunya apa suami terhadap kita? Dibalas senyum kan? Bisa, tapi tunggu 10 menit. Ilmu itu belum ada Pak. Padahal saya sudah dokter loh, saya nikah sudah dokter. Ya, saya belum saya sudah dokter, kemudian suami juga dokter. Nggak tahu kenapa? Kan penelitian tentang tubuh manusia setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ada tambahannya. Ya, ini berapa menit Bu? 10 menit. Ini yang sering berantem suami istri, salah paham. Ayah, Abi. Kita 5 menit senyum sama suami, suami nggak balas. Menit ke-6 kita mulai salah sangka tuh. Dalam hati, tuh kan dia nggak suka pulang ke rumah. Dalam hati tuh. Menit ke-7 muka kita berubah. Makanya begitu orang. Yang tadinya senyum begini langsung miring, langsung miring Pak. Terus ada istri yang agak vokal ya, apa dia bilang sama suaminya karena lihat muka suami gitu, kalau nggak suka pulang jangan pulang. Laki-laki bingung, gue salah apa lagi? Pulang salah nggak pulang salah? Karena bapak-bapak pun belum nggak paham kalau oh wajah saya ini toh, nggak paham kenapa? Ini kan sunatullah, terjadi langsung secara otomatis, ini takdir qadar, ya. Walaupun memang dengan ilmu jadi kita bisa paham. Inilah yang disebut wibawa. Makanya laki-laki wibawa. Datang ke satu tempat gak langsung pecicilan. Makanya wibawa. Ini yang disebut laki-laki cool. Ya gak Bu? Ibu masih ingat gak ibu waktu ibu dilamar suami anda dulu? Kan datang kan mukanya rata kan? Ngintip-ngintip gak dari kamar lihat pintu? Pas kita ngintip, ya Allah cool banget. Dan kita tapi sudah menikah berbulan-bulan, kenapa begini terus ya? Ya Bu ya? Jadi itu keren Bu. Dan cuman 10 menit. Terima ya Bu? Insya Allah. Atau ibu mau suaminya yang petakilan, baru buka pintu, Assalamualaikum Bunda, ayah kangen banget. Umi, Abi lapar. Mau kayak gitu suaminya? Mau yang kayak gini saya contohkan tadi apa yang kayak gitu? Yang mana Bu saya tanya? Hah?
kita perempuan memang ototnya lentur. Kenapa? Ada hormon perempuan namanya estrogen, progesteron. Ini bikin lentur. Makanya kita ngomong sama ibu-ibu atau ngomong sama perempuan 10 detik itu tadi 10 menit ya, 10 detik mukanya 6 kali berubah. Coba kita lihat tuh, 10 detik 6 kali berubah, Bu. Maaf ya Pak, itu perempuan Pak. Ini lentur banget muka kita Pak. Yang pendiam 10 detik cuma 3 kali berubah. Dan ini cantiknya perempuan. Itu cantik Bu. Apa kabar Jeng? Baik. Tahu nggak? Ih apa? Yang bener. Masa? Nah gitu kan? Cantik lagi Bu begitu. Nggak enak punya teman perempuan mukanya rata. Jeng, apa kabar? Tahu besok ada seminar. Nggak enak ya. Bapak-bapak sebetulnya waktu pulang suami istrinya mukanya berubah-berubah gini seneng. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abi pas cium, Abi bawa itu seneng lah. Daripada punya istri, ayah dari mana? Mau soto atau sate? Serem banget. Udah gitu istrinya nyambut suaminya habis sholat isya, mukena namanya putih. Ngomong ya gitu. Bokir. Nggak enak Pak, ya. Ini cantiknya perempuan. Makanya kita sebel banget kalau punya teman perempuan mukanya rata ya Bu. Yang nggak ada ekspresi, ditinggalin tuh Bu. Yang ibu mukanya nggak ada ekspresi mulai sekarang latihan di rumah. Apalagi ibu-ibu tuh kalau masih punya anak kecil kan, datang ke rumah pimpinan, selamat pagi ibu, anaknya tarik-tarik umi-umi. Apalagi kalau nelpon ibu-ibu, siapa? Iya Pak, baik Pak. Anaknya naik-naik, iya Pak. Baik Pak, iya Pak, oke. Iya. Itu perempuan Bu, itulah kita Bu. Otot kita lentur, kenapa? Hormon perempuan. Bolehkah tidak marah lagi soal ini? Jadi kalau suami datang mukanya rata, karena itu sunatullah, nggak usah marah ya Bu. Cuman kadang-kadang Bu, karena ilmunya baru, itu harus diulang-ulang. Saya aja hampir setiap hari ingat ilmu ini karena saya suka sharing ya. Karena buat saya ilmu ini sangat mencerahkan istri-istri supaya nggak baper kan. Suka lupa juga Bu. Datang suami mukanya rata terus kesel. Bu, kalau kita emosi kesel, ilmu lupa. Terblokir. Ya? Kenapa? Mbak Wibi tolong tadi otak yang sistem ini. Ilmu itu akan masuk di otak yang paling depan. Kita lihat lagi gambarnya ya. Nih, yang paling depan di sini nih. Yang paling depan. Ya, paling depan. Nah, ilmu tuh masuknya di paling depan itu. Ilmu kita di paling depan kalau kita rajin taklim, ya, kita ngaji, baca tafsir Quran, ya, kemudian baca tentang hadis diceritakan oleh para guru-guru kita itu masuknya yang di depan, Bu, di paling depan ini, depan sini. Tapi kalau ya otak emosi nyala itu terblokir ilmu itu. Itu terblokir. Jadi kayaknya lupa semuanya tuh. Ya. Terus gimana dong Bu Aisyah? Hanya memang karena Allah yang Maha Pencipta, Sang Maha Pencipta, Allah juga yang ajarkan kita untuk apa? Buka blokirnya. Gimana caranya? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalau kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu yang membuka blokirnya sistem reptil, otak reptil. Makanya kalau kita dapat musibah langsung innalillahi wa inna rajiun. Ya, maka otak reptil itu langsung terkendali. Kita nggak mau fight, kita nggak mau flight, kita tenang. Dan untuk mengendalikan otak emosi atau otak mamalia, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bapak Ibu kita istighfar yuk. Astaghfirullahaladzim. Sekarang habis istighfar, nanti habis istighfar yang lafaznya agak panjang, perhatikan hidung kita, dia akan langsung tarik nafas ya. Yuk, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Hidung langsung tarik oksigen nggak?
Ya, lagi ya, sekali lagi ya. Astaghfirullahaladzim. Narik ya? Kenapa? Rupanya kalau kita mengucapkan istighfar atau kalimat thayyibah yang lainnya, di dalam tajwid itu ada namanya huruf jahar. Ya, huruf jahar yang apabila dilafazkan karbon dioksida keluar, Bu. Istighfar huruf jaharnya banyak. Astaghfirullah, itu udah keluar karbon dioksida. Astaghfirullah, keluar. Alazim. Karena karbon dioksida banyak keluar, maka hidung langsung tarik oksigen. Bu Aisyah, apa beda dengan napas biasa? Iya, beda lah, Bu. Kalau sekarang kita ini napas biasa ya, oksigen yang ditarik kalau dihitung-hitung jumlah volumenya cuma 1 liter. Bu Aisyah, gimana kalau kita tarik oksigennya ya, tarik nafas dulu. Kita tarik nafas. Bu, tarik nafas dulu, Bu. Buang lewat mulut. Itu juga narik oksigen, tapi ternyata cuma 3 liter. Setelah istighfar, karena karbon dioksida keluar duluan, oksigen yang ditarik lebih banyak, sekitar 5 liter, Bu. Lebih dahsyat yang mana, Bu? Karena oksigen masuk ke dalam pernafasan, kemudian dia masuk pembuluh darah, naik ke otak, maka otak reptil itu ada oksigen yang terkendalikan dia. Sehingga ilmu yang di otak paling depan yang namanya lobus frontalis, kita ingat lagi. Saya juga sering tuh, apalagi perempuan lagi capek, habis capek banget, mau mens pula, ya. Pas kita udah sambut suami mukanya rata, lupa tuh, lupa. Makanya langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah istighfar baru ingat kita. Bu Aisyah, berapa kali istighfarnya? Tergantung sama siapa kita keselnya nih. Saya kalau sama anak istighfar 3 kali udah ingat ilmu-ilmu tentang anak. Kalau sama suami 9 kali baru ingat ilmu-ilmu tentang suami. Ya, jadi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, udah 9 kali langsung saya ingat, saya senyum sendiri. Senyum sendiri, terus dalam hati saya bilang apa? Ya Allah, suami gue laki banget. Kenapa? Datang mukanya rata. Ya. Tapi kalau kita nggak istighfar, itu lupa. Akhirnya apa? Otak emosi, otak mamalia yang nyala. Ya, pas dia nyala, kita marah. Ya, langsung yang ditarik oleh otak adalah pikiran lama. Yang bagaimana? Pikiran lama yang buruk-buruk. Kita nggak istighfar, lihat suami mukanya rata, langsung kita tuh kan, emang dari dulu gitu. Pernah senyum sama aku, wah, nginget lama. Terus langsung inget, bapaknya juga kayak gitu kali ya, gitu. Jadi yang ditarik adalah memori-memori lama yang buruk. Kalau kita nggak istighfar, ya, kenapa? Otak emosi nyala. Sampai sini paham ya, Bu? Ngerti ya? Makanya untung jadi umat Islam sudah diajarin caranya. Itu ilmuwan-ilmuwan ahli manajemen emosi masih bingung gimana caranya kendalikan otak emosi dengan cara cepat. Dia pakai tarik nafas. Nggak enak kan kalau tarik nafas, Bu? Kesel sama suami. Nggak enak banget kayak orang asma. Ya? Dan kalau tarik nafas pun oksigen nggak banyak ke otak, Bu. Makanya bersyukur. Ya, Bu Aisyah boleh kombinasikan nggak istighfar sama tarik nafas panjang? Terserah ibu. Kalau saya mah istighfar aja, Bu. Kesel sama suami. Kapan ibu sering berduaan sama suami? Selain maaf di kamar. Kapan? Kalau di kamar kan sama-sama tidur jadi aman kan? Kapan? Kalau lagi jalan naik mobil, suami bawa mobil, suami yang nyetir, kita di samping, anak nggak ikut. Lama nggak berduaan, Bu? Lama, apalagi macet. Bisa 4 jam loh. Dari tempat saya mau ke sini kalau macet 4 jam. Ya. Mulai kita pas lihat muka suami rata. Lupa tuh ilmunya tuh, kenapa? Karena udah kesel. Kenapa? Karena kan kita pengen nih jalan berdua, ngobrol-ngobrol kek, cerita-cerita kek, dia puji-puji aku kek. Laki-laki bawa mobil mana diem aja. Kenapa? Karena memang laki-laki itu nggak kayak perempuan. Kalau dia sudah mengerjakan sesuatu di depannya, otaknya konsentrasi, pendengaran menurun. Jadi ibu cerita macam-macam, sebetulnya bapak nggak dengar. Tanya bapak. Apalagi kalau mau cari jalan keluar pintu tol, itu laki-laki nggak boleh diajak bicara, Bu. Kenapa? Ini saya kasih lihat tuh. Ibu lihat ya otak dari samping itu ya. Ada yang melengkung putih nih, melengkung putih nih.
Itu namanya corpus callosum. Allah ciptakan perempuan lebih tebal. Perempuan lebih tebal 30%, laki-laki lebih tipis. Karena lebih tipis, maka laki-laki kalau mengerjakan sesuatu di depannya, dia setelah 10 menit konsentrasi. Pada saat konsentrasi pendengaran menurun. Lagi bawa mobil konsentrasi. Kita udah ngomong kemana, dia nggak jawab, mulai. Ibu-ibu kalau mukanya kayak gitu jelek kamu. Ini saya contohin nih muka jelek saya nih. Ibu, kalau ibu nggak otomatis istighfar, ibu akan sakit hati berkepanjangan. Percuma. Mau ganti suami juga percuma. Sama otaknya tuh, otak tengahnya tipis, sama. Ya. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Saya udah bilang tuh 9 kali kalau saya istighfar. Ya. Kenapa sih Bu Aisyah nggak hadap ke depan? Nggak enak, takut kelihatan. Astagfirullahaladzim. Makanya saya kalau jalan berdua sama suami, ya itu kaca mobil berembun. Keseringan istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi inilah ikhtiar untuk selalu menjadi istri yang soleha. Ini ikhtiar. Udah 9 kali istighfar terus lihat ke suami, ketawa lagi saya. Laki banget. Kenapa? Saya langsung ingat ilmu saya apa? Ya, laki banget ya Allah. Otak tengahnya tipis. Makanya konsentrasi. Pendengaran menurun. Iya. Itu memang sunnatullah karena Allah ingin ya yang bawa mobil itu lebih bagus emang laki-laki. Kenapa? Buat konsentrasi untuk keselamatan. Ya, paham ya Bu? Kalau perempuan emang tebel Bu. Karena tebelnya itu otak kiri kanannya tersambung lebih banyak. Itulah yang membuat perempuan bisa mengerjakan pekerjaan yang berbeda dalam satu waktu. Bawa mobil, suapin anak, ngomong juga sama temen, pasang alis bisa. Ibu pernah nggak di rumah masak, suapin anak, balas WA, kakinya kayak ngepel gitu, pantatnya tutup lemari bisa? Itu perempuan, ya Allah memang ciptakan begitu. Jadi ibu nggak boleh samakan. Terus kata ibu, daripada gini, mending aku jalan aja sama Ibu Fatimah. Dia enak bawa mobil bisa sambil ngobrol. Ya terang aja itu perempuan. Ya Bu. Pernahkah ibu waktu suami lagi cari jalan keluar pintu tol, ibu ajak bicara, apa yang terjadi? Kebablasan. Siapa yang dimarahin? Dibilangin apa? Ngomong aja. Astagfirullahaladzim. Saya makin dekat ke pintu mobil tuh sambil ketik. Astagfirullahaladzim. Sampai mau muntah istighfarnya. Suami bukannya mau bentak kita, dia kaget karena kebablasan. Ya, bertengkarnya gara-gara begitu. Padahal kita tahu ini suami kita tuh memang jodoh kita yang Allah tulis di Lauh Mahfuz. Ya, jembatan surga kita. Cuma kalau kita nggak banyak belajar. Ya, paham ya Bu? Memang Allah ciptakan otak emosi di otak manusia. Itu memang haknya Allah. Untuk apa? Supaya hidup ini dinamis, enak. Nggak datar aja, nggak datar. Karena ada orang-orang sekuler bilang begini, kenapa Tuhan, buat apa Tuhan ciptakan otak emosi? Gara-gara Tuhan ciptakan otak emosi, itulah makanya sering terjadi pertengkaran. Akhirnya ada peneliti, namanya Daniel Coleman. Dia mencoba meneliti otak emosi beberapa orang dikebiri, diikat sehingga dia nggak berfungsi. Ya, ada beberapa orang-orang tuh, terutama laki-laki yang terlalu mikirnya sekuler gitu, ya, dia ikut penelitian itu, dikebiri. Apa yang terjadi Bu? Betul, orangnya sangat bijaksana, kapanpun bijaksana, apapun bijaksana, kejadian apapun bijaksana. Istrinya diganggu orang dia, dicopet pun, sok atuh. Gak enak Bu kayak gitu. Ibu mau suaminya kayak gitu Bu? Ibu dicolek orang, diganggu orang, dia cuma diam aja. Ya, seperti bijaksana, gak enak.
Makanya memang Allah ciptakan otak reptil dan otak mamalia itu pasti ada hikmahnya. Sampai sekarang aja terkuak hikmahnya masih sedikit itu, masih terus terkuak hikmahnya. Salah satu hikmahnya apa? Agar kita terus sebut-sebut namanya Allah. Betul gak Bu? Ibu kalau lagi marah ya sebut-sebut nama Allah nggak? Istighfar kan sebut nama Allah juga itu kan? Di dalamnya ada kata Allah juga kan? Astaghfirullahaladzim. Atau kita la ilaha illallah. Atau kita ya Allah. Kan gitu kan? Itu makanya diciptakan salah satu hikmah dari jutaan hikmah, diciptakan otak emosi supaya kita sebut-sebut nama Allah. Tapi tolong Bu, karena yang disebut nama Allah, tolong mukanya cantik. Ya Allah. Selama ini gimana Bu kalau Ibu marah? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mbok yang cantik tuh Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu siapa yang anaknya di bawah 5 tahun Bu? Oke ya, sekarang pura-puranya di depan ibu anak 5 tahun lagi guling-gulingan di mall. Terus ibu istighfar, ayo Bu, yang cantik. Astagfirullahaladzim. Ini anak guling-gulingan nih ya. Nah, coba tuh ya, coba ibu ngomong. Ya Allah. Ya ada anak yang lagi capek tuh dia ngamuk. Ya kita aja ya Allah. Bisa Bu? Bisa nggak? Suami datang mukanya rata, ibu ngomong dong. Astagfirullahaladzim. Ibu WA panjang lebar cuman jauh oka. Astagfirullahaladzim. Boleh Bu? Kenapa? Karena ini kalimat thayyibah. Tahu Bu thayyibah artinya? Apa? Kalimat apa thayyibah? Baik. Ibu ucapkan kalimat thayyibah, tolong mukanya juga thayyibah. Ya. Memang kalau hamdalah kita pasti thayyibah ya. Alhamdulillah. Kan nggak ada orang lagi marah pakai hamdalah kan? Alhamdulillah nggak ada kan? Ya. Tapi itu istighfar, makanya huruf jaharnya istighfar itu lebih banyak daripada hamdalah. Supaya apa? Karbon dioksidanya banyak keluar. Sampai sini sepakat dulu ya Bu. Memang kalau ibu istighfar sambil melotot tetap karbon dioksida keluar. Cuman mata juga mau keluar. Astagfirullahaladzim. Mau keluar tuh Bu. Hati-hati, bola mata ini bisa keluar loh Bu. Ya kalau dia putus, dia punya pengikatnya, dia keluar. Iya, ya. Sampai sini sepakat dulu ya. Nah sekarang, jadi dalam Islam untuk mengendalikan, mengelola emosi sudah diajar dan sangat-sangat ya, itu efektif sekali. Yaitu apa? Baca istighfar. Kalau kita ditimpa musibah berarti yang kena juga otak reptil, maka kita disuruh ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, baik. Bu Aisyah, memangnya ada berapa jenis kalau otak emosi atau otak mamalia? Tadi kan kalau otak reptil 2 jenis responnya, fight or flight. Ya, kalau otak mamalia lebih dinamis, dia ada 9 jenis. Tadi kita sudah sepakat emosi ada yang negatif, ada yang positif. Ya. Ini yang negatif ya, yang nuansanya, energinya negatif dia ada 6 jenis. Yang energi positif ada 3 jenis. Kemudian karena emosi atau nafs itu yang dipelajari adalah sama, yaitu limbic system atau emosi, maka digabung ilmunya. Ya. 3 emosi yang dari bawah disebut nafsu lawamah. 3 emosi yang di tengah nafsu amarah atau hayawan. 3 emosi positif disebut nafsu mutmainnah. Makanya nafsu juga ada yang negatif, ada yang positif. Ibu kalau lagi sedih atau lagi meratapi diri, nggak ada gunanya aku. Gua mah gini-gini doang. Itu berarti lagi di lawamah. Ya. Nah ini. Semua orang ada 9 program ini. Ya. Dan nanti 9 program ini terpecah-pecah. Seperti misalnya emosi takut itu nanti terpecah menjadi khawatir, cemas, ya, gusar gitu. Marah nanti jengkel, kesal, ya. Semangat itu nanti disitulah baru senang, bahagia itu ada di situ. Nah,
Hewan mamalia juga ada 9 jenis ini. Makanya tadi saya tanya sama ibu, pernah lihat kucing marah? Pernah lihat kucing sedih nggak bu? Hah? Sedih? Pernah ya? Pernah lihat kucing sombong nggak? Kucing sombong itu kalau dia jalan ekornya naik, kepalanya dangak. Gitu. Paling sering itu kucing betina tuh bu. Ya kalau mau terang bulan tuh musim-musim nafsu birahinya hewan-hewan naik, kan itu ya mencari kawin kan, masalah saya itu kan. Pernah lihat kucing kawin? Pernah dengar? Nah itu kan kalau kucing jantannya kejar betina itu sombong banget gayanya bu. Kepalanya begitu dia, sama ekornya gitu. Dia tahu juga bahwa dikejar-kejar sama kucing jantan. Dan ada dialognya bu. Pernah saya cerita tuh waktu itu. Gimana bu dialognya? Itu ada kata-katanya. Kata kucing jantannya apa dia bilang sama kucing betina? Mesti mau. Yang betina karena sombong, tidak mau. Dikejar lagi, kejar lagi. Mesti mau. Tidak mau. Makanya tuh dibujuk berapa menit itu, kalau nggak salah 15 menit sampai setengah jam. Setelah setengah jam apa yang kata betina? Akhirnya mau. Ya, saya cuma mau bilang bahwa mamalia tuh punya emosi ini, termasuk sombong itu. Ya, nah sekarang ini program ada di otak kita di tengah sistem limbik dan nggak dihilangkan oleh Allah. Tidak hilang, dia selalu ada. Hanya selalu nyala, mati, nyala, mati. Maka kalau kita memanage emosi kita dengan ucapan, ya Allah hilangkan marahku, ya rupanya untuk otak masih kurang tepat. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Ternyata lebih tepat, ya Allah angkat marahku, ya Allah angkat takutku, ya Allah angkat sedihku. Kenapa? Karena kita mau, ya seperti tangga ini, kita mau masuk level emosi yang lebih baik, yaitu di atas. Maka angkat, dia harus naik bu. Angkat sedihku ya Allah, nanti dia naik ke atas, ke atas, ke atas sampai ke atas. Angkat marahku ya Rob, naik ke atas. Makanya istilahnya move on. Pernah dengar bu? Ibu lagi sedih, anaknya bilang, Bun move on dong bun. Itu maksudnya suruh naik. Kalau kita bilang ya Allah hilangkan marahku, terus minggu depan marahnya muncul lagi, nanti kita merasa Allah tidak mendengar doaku. Kenapa? Karena memang emosi ini naik turun, dia ada di otak, maka kita bilang angkat marahku ya Rob. Suatu ketika turun, kita memaklumi bahwa oh iya memang ada di kepala saya. Kalau turun lagi, angkat lagi. Ngerti maksud ini bu? Makanya ya kalimat yang tepat yaitu angkat marahku, angkat sedihku, angkat sombongku, ya bu. Kok kayak tangga Bu Aisyah? Iya betul bu. Jadi diteliti pakai alat ya elektroencephalograph. Di otak manusia ini kan ada energinya, ada listriknya. Diaturlah oleh para ilmuwan. Oh kalau lagi apati itu ya kerjanya otak lamban banget, makanya dia paling bawah. Di atas apati sedih. Bu Aisyah, apati itu apa? Apati itu sedih berkepanjangan bu. Sehingga apa? Sampai nangis pun udah nggak bisa. Terus karena dia paling bawah, energinya paling bawah. Yang tadinya rajin ke majelis taklim ini males banget. Maaf ya, yang tadinya rajin menegakkan sholat, tapi kalau emosi kita lagi di apati, kita tuh nggak bisa cepat-cepat. Liatin sajadah bengong aja. Kenapa? Energinya nggak ada. Dan itu bisa terjadi sama kita. Kenapa? Memang ada program di otak kita begitu. Seorang istri sudahlah kerjanya capek ngurus suaminya, ngurus anaknya, udah gitu dimarahin lagi sama suaminya, ya, dimarahin lagi sama anaknya. Itu sedih banget gak bu? Dan energinya habis sampai di apati. Diam aja, ya diam. Yang bahaya adalah kalau nggak cepet-cepet naik emosi apati, ada ya bisikan dari setan yang bentuk manusia maupun bentuk jin ya. Kalau kita lagi apati, kita lagi di luar sana bu, kumpul sama orang-orang nggak baik, apa kata setannya teman kita itu? Udahlah ya, percuma lo sama suami lo nungguin kayak gitu, percuma, mending lo tinggalin kan gitu ya. Jadi sering ada bujukan. Atau emang nggak enak, emang emak lo begitu nggak enak udah ya.
mati aja lu. Kan ada kalimat-kalimat gitu ya. Nah, itu hati-hati. Kenapa? Karena orang yang sedang apati, tiba-tiba dia merasa gak ada gunanya aku, lebih baik saya mati. Itu namanya ide bunuh diri atau suicide. Kalau ada pikiran kita kayak gitu, maka itu namanya depresi. Apa Bu? Depresi. Di mana tangga depresi? Di bawahnya apati. Itu juga jenis emosi, tetapi tidak lazim yang ada di otak kita, maka itu nggak ada. Jadi depresi itu emosi yang kita ya aslinya tidak ada, kita yang bikin soalnya. Pernah rasa gitu nggak Bu? Ya. Kayaknya nggak ada gunanya, oleh suami nggak berguna, oleh anak-anak, terus kita pikir lebih baik saya mati. Itu depresi ya Bu. Hati-hati kalau terus-terusan ibu berpikiran seperti itu, kenceng banget tuh setan. Akhirnya ibu di kamar noleh ke belakang gitu, ya Allah, itu ada karbol gitu. Atau maaf ya, ada orang bunuh diri pakai gantungan baju loh Bu. Paham tentang ini ya Bu? Kalau kondisi kita kayak gini Bu, ya apati ini, itu maaf ya, sholat aja nggak ada tenaganya, nggak ada tenaganya. Jadi yang bisa dilakukan apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini lagi apati nih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kadang ucapkan istighfar saja nggak bisa. Kenapa? Nggak ada energi untuk mulut bicara. Jadi gimana? Batinkan. Kombinasikan tarik nafas panjang. Terus, tiba-tiba air mata mengalir Bu. Berarti itu sudah naik levelnya sedih. Kalau sedih, energinya sudah ada sedikit, maka air mata mengalir. Biarin aja Bu, terus istighfar dalam hati. Tapi kalau udah air mata mengalir, udah bisa ngomong tuh, astagfirullahaladzim. Tapi ngomong gitu, astagfirullahaladzim. Makin nangis, biarin Bu. Astagfirullahaladzim. Nah, makin nangis, dia makin lama makin naik. Naik ke ya emosi takut. Makanya ibu habis sedih tiba-tiba jadi takut. Pernah rasa gitu Bu? Terus istighfar, astagfirullahaladzim. Dalam hati itu jadi takut, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, la haula wala, kan gitu ya. Nah itu naik lagi nanti jadi maunya buru-buru, ya pengennya cepet. Jadi kalau ada masalah pengennya cepet-cepet selesai. Astagfirullahaladzim, aduh mana aja sini anak nih, ya Allah, udah gue telepon-teleponin gak pada datang, kayak gitu ya. Nah, itu nanti ibu istighfar terus, dia akan naik sampai ke marah. Kan takut tuh, mana sih anak-anak ini jam 3 malam kan. Pas nyambung, woi lo di mana? Marah kan? Udah naik. Tapi kalau semakin naik berarti sebentar lagi dia masuk ke mutmainnah itu. Istighfar lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti tahu-tahu Bu, ada perasaan sombong tuh. Astagfirullahaladzim, tuh anak-anak jalan sendiri, cobanya ada gue. Kan gitu ya? Nah itu berarti dikit lagi mau naik, istighfar terus, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah mulai ada perasaan enak, senang, terus tenang, berarti sudah naik yang paling atas, sudah naik yang di atas. Paham tentang emosi ini Bu? Makanya kadang-kadang kita ada perasaan yang campur aduk, makanya istilahnya perasaanku campur aduk. Sebetulnya emosi sering naik ke atas. Yang bahaya kadang lagi mau naik ke atas, ada kalimat-kalimat teman, kita jadi turun. Ya Bu? Ya. Saya senang banget kasih contoh, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah dengar ya. Suatu ketika ada teman saya, anaknya juga 5, suaminya meninggal dalam keadaan mendadak dan masih muda, anak kecil-kecil. Ya. Ibu kalau kayak gitu kira-kira emosinya yang mana Bu? Paling bawah, sedih. Untung belum apati, sedih. Nangis kan? Nangis. Dia cerita sama saya setelah peristiwa itu, saya kesel banget waktu saya lagi sedih, ada orang langsung ngomongnya udah sabar, ikhlas, ikhlas. Saya sebel banget. Ya, dia bilang gitu. Ya, kenapa? Orang yang lagi sedih atau orang yang lagi di 6 emosi negatif tidak suka menerima nasihat, siapapun itu. Maka tugas kita adalah bantu dia untuk naik ke atas. Makanya kalau ada orang sedang sedih, ditinggal suaminya atau sedang berduka, kita sebutnya saya turut berduka. Nggak usah tambah nasihat lain. Saya turut berduka ya. Kamu tahu kan, memang semua manusia akan mati. Nggak usah Bu. Orang lagi sedih nggak mau dengar gituan. Udah tahu. Mending kita peluk.
Waktu itu teman saya waktu saya peluk tambah nangis dia. Oh, berarti itu bagus. Dan susah juga disuruh istighfar. Sudah Bu istighfar. Astagfirullah. Susah kan? Ya udah kita yang istighfarin. Astagfirullahaladzim. Sambil belai-belai. Astagfirullahaladzim. Nangis dia nangis. Dalam ilmu psikologi, kalau orang sedang menangis, itu berarti dia mau naik ke atas. Pantang dikasih tisu. Kapan dia nangis kita kasih tisu, itu artinya berhenti nangis. Ya, jadi biarkan aja. Tapi Bu Aisyah, air mata sama ingusnya udah kemana-mana, biarin. Itu pasti survive loh. Kan gitu kan? Kan survive kan? Kecuali dia minta, kamu ada tisu nggak? Kasih. Berarti dia sudah sadar. Tapi survive itu. Paham ya Bu? Supaya naik. Itu teman saya tuh nangis lama itu, ada kali 2 jaman nangis. Terus lama-lama ngomongnya gini, Aisyah, aku nggak nyangka Mas meninggal cepat begini, gimana anak-anak? Itu artinya apa Bu kira-kira emosinya? Sudah takut, berarti udah naik. Kalau kita sudah belajar tentang level emosi, orang yang lagi sedih menjadi takut, itu berarti udah naik Bu. Udah bagus, berarti energinya udah naik. Ya. Terus saya jangan juga adalah kata-kata ya nasihat dulu. Oh iya ya, saya juga kalau jadi kamu saya takut. Itu namanya berempati. Ya. Dia akhirnya 15 menit ngomong gitu kan, takut. Terus lama-lama gini, Aisyah, kamu punya kerjaan nggak buat aku? Ini minta kerjaan, suaminya belum dimakamkan. Itu artinya apa tuh kira-kira? Las, buru-buru, atau orang bilang rakus. Oh ya gampang, insya Allah. Udah diem aja. Nggak usah juga kasih nasihat. Kamu nih gimana sih? Ya, suamimu belum masuk kubur, kamu udah minta kerjaan. Nggak usah juga gitu. Kapan ibu ngomong kayak gitu? Yang tadinya sudah naik turun lagi ntar. Turun lagi. Jadi apa? Jadi takut lagi. Jadi gimana dong? Kan gitu. Jadi takut dia turun lagi. Ya, paham tentang ini? Kemudian dia setelah, ya ini agak cepet nih, dari last cepat cuman 10 menit. Abis sih, Mas selama ini nggak bolehin aku kerja. Itu apa? Marah, sudah naik marah. Kalau sudah tahu level emosi dan kita membantu orang untuk naik, kalau sudah sampai marah, itu artinya dikit lagi. Kenapa? Dikit lagi untuk sampai di level yang positif. Mas nggak boleh aku kerja. Padahal kan aku bisa bantuin Mas kerja. Aku gini-gini, lulusan sarjana ekonomi Universitas Indonesia. Apa kira-kira ini? Sebetulnya istilahnya itu bukan sombong, pride yang di atas ya. Boleh nggak kita bangga? Saya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Itu boleh. Yang nggak boleh membangga-banggakan dan jadi sombong. Apa ciri sombong? Ciri sombong itu ya meremehkan orang lain. Misalnya ibu lulusan UI gitu ya, saya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lo enggak kan? Nah itu sombong. Ibu boleh nggak naik mobil bagus Bu? Kalau ibu mampu, boleh. Naik aja nyaman kan, buat ibu nyaman, istirahat 2 jam. Ya, naik Pajero kan, naik Alphard, silakan nggak apa-apa. Tapi kalau ibu udah naik Alphard terus nengok-nengok kemana yang lain mukanya begini, dalam hati kita meremehkan, itu sombong, itu nggak boleh. Ibu, bolehkah kita pakai cincin? Boleh. Bismillah ya Allah, ini cincin dari suamiku, seneng kan? Yang nggak boleh adalah ngasih lihat sama yang lain. Lo nggak punya kan? Nah, sombong tuh begitu, meremehkan orang. Ada dua ciri sombong, meremehkan orang lain atau menolak kebenaran. Ya, kalau ibu belum bisa menerima kebenaran yang diajarkan oleh Islam, ibu nggak boleh bilang saya tolak itu, nggak boleh. Ya Allah, saya belum sampai ilmuku ke sana. Ada orang-orang yang di luar sana ya menolak macam-macam, potong tangan kah, punten poligami kah. Buat kita nggak boleh bilang saya tolak itu, nggak boleh, itu sombong namanya. Bisa sampaikan, ya Allah, ilmuku belum sampai, ya Allah, saya belum sanggup. Begitu, paham ya? Terus waktu dia bilang, saya kan gini-gini lulusan sarjana ekonomi Universitas Indonesia. Nah itu saya udah paham tuh langsung. Wih, dikit lagi dia sudah sampai di atas tuh. Dikit lagi dia masuk ke zona ikhlas tuh. Ya sudah kita langsung. Saya ngomongnya juga nggak boleh membuat jadi jatuh. Oh iya ya, alhamdulillah, gampang itu. Ada orang kalau nggak paham tentang ini, pas orang sudah di level emosi pride,
Apa kata temennya? Sombong, sombong. Mentang-mentang UI, sombong. Itu emosi akan turun, Bu. Yang tadinya mau naik jadi marah. Iya betul, gue beneran. Marah gak? Paham tentang ini ya? Jadi kalau ada orang kita mau bantu dia naikkan emosinya, baik anak-anak ataupun siapa, dia akan seperti ini tangganya. Ya, kapan anak kita udah marah-marah dan ada kalimat-kalimat sombong, ya bentar lagi naik situ. Paling kita selalu ajarkan, oh iya nak, ya tarik nafas nak, istighfar nak. Kalau sudah bisa istighfar, astagfirullahaladzim, oh dia naik ke atas. Nanti kalau sudah di zona yang baik, yang emosi positif, itu orang baru mau dengar nasihat. Teman saya ini waktu saya, oh iya ya, wah kalau lulusan UI, insya Allah gampang cari kerja. Dia naik ke levelnya semangat. Alhamdulillah, betul ya Aisyah, iya alhamdulillah. Ya udah kita selenggarakan jenazah dulu ya. Semangat ya. Baru kita ngomong, kamu ikhlas ya, insya Allah ikhlas. Kamu tahu kan bahwa umur gak ada yang tahu? Ya. Nah itu baru bisa kasih nasihat. Kami ya Bu. Termasuk anak kita. Siapa pernah lihat anaknya waktu baru datang sepatunya diginiin Bu? Kan gitu? Ibu yang nggak paham manajemen emosi dan ibunya selalu ingin kontrol, apa dia bilang sama anaknya? Sepatu, taruh yang benar. Padahal tuh anak lagi emosi yang negatif. Ya, ibu kalau ada anak kayak gitu, ibu juga jangan suruh langsung dia letakkan barang-barangnya di tempat. Tanya dulu emosinya. Kenapa sayang? Kok kayaknya marah banget, kesel banget? Kan gitu ya? Ibu siapa punya anak perempuan? Perempuan sama laki-laki akan beda. Kalau ibu tanya anak laki datang mukanya marah, sayang kamu lagi marah ya? Iya, dia langsung terus terang. Perempuan yang nggak bisa. Kalau perempuan ditanya, sayang kamu lagi marah ya? Enggak. Jangankan anak perempuan kita juga Bu. Mama, suami kita ya, mama marah ya? Enggak. Itu perempuan. Pak, perempuan begitu Pak. Tapi dalam hati kita Pak, tanya lagi dong. Perempuan itu Pak susah kalau lagi dia emosi negatif ngomong Bu, harus ditanya 3 kali. Bapak-bapak paham ya Pak, supaya istrinya tuh tenang gitu ya. Mama marah ya sama papa? Pertama nih, enggak. Tapi dalam hatinya pengen banget ditanya. Pertanyaan kedua, mama marah sama papa? Ini udah mulai agak-agak kendor. Ih, siapa yang marah? Rugi amat. Tapi muka udah gak naik Pak. Kita masih nunggu pertanyaan lagi yang terakhir. Mama marah sama papa, baru kita. Papa nggak pernah ngerti aku. Kayak sinetron ya, padahal itu bener tuh. Tanya 3 kali ya Pak ya. Tapi pertanyaan 3 kali Pak, tolong kasih jeda 3 menit Pak. Jangan langsung 3-3-nya. Mama marah ya, mama marah ya, mama marah ya. Nanti istrinya jawab ratusan. Ya Bu, betul itu memang kita begitu. Ibu, saya aja sudah ya belajar sedikit tentang ilmu ini, tetap aja kalau lagi jengkel, apalagi sama suami pasti enggak, gitu. Anak perempuan saya juga begitu. Suatu ketika anak perempuan saya Ragil, itu baru kelas 3 SD, ya tiba-tiba dia duduk di meja makan, mukanya merengut. Saya baru mau pergi kantor, saya bilang, Ragil marah ya? Enggak. Terus saya pergi. Terus dia SMS saya, waktu itu bukan SMS, BlackBerry, BBM. Ibu, kenapa nggak tanya 3 kali? Oh iya ya lupa. Kenapa? Saya kebiasaan punya anak 4 laki-laki Bu. Laki-laki enak, marah ya nak? Iya, udah. Cuman kalau tanya sama anak laki dan dia bilang marah, ibu nggak usah pancing-pancing. Laki-laki kalau lagi sebel, sedih atau emosinya negatif, nggak suka ditanya-tanya. Marah sayang? Iya. Ya sudah, itu ada makan minum. Kalau mau cerita panggil Umi ya. Kalau mau cerita panggil ibu. Udah diam. Saya dulu salah. Marah nak? Iya. Kenapa sih sayang? Mau ya cerita sama ibu. Ibu kan ibumu yang melahirkanmu. Itu anak laki saya tambah marah dia sama sungut-sungut. Diam. Laki-laki kalau sedang di emosi negatif, dia dikasih waktu untuk merenung agar dia naik sendiri. Ya, laki-laki kalau mau cerita sama ibunya, anak laki mau cerita sama ibunya, kalau dia ada masalah, dia harus sampai menemukan alternatif solusi. Ya,
Suatu ketika anak saya kakung yang ketiga, Bu, aku ada masalah. Apa nak masalahnya nak? HP aku ketinggalan di taksi. Ih, cari nak, telepon nak. Udah 2 bulan yang lalu, Bu. Oh ya, saya baru ingat. Oh iya ya, dia anak laki. Waktu dia ada masalah, dia nggak mau cerita dulu. Setelah dia cari kah, datang ke pool, di telepon, udah cari solusinya, baru dia mau cerita. Oh iya, terus solusinya apa nak? Harus tanya, solusinya apa nak? Ya sudah, bukan aku udah usaha, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti aku nabung lagi. Ya sudah. Termasuk suami. Kalau suami datang, ya, setelah 10 menit mukanya nggak berubah, terus kita tanya, Abi capek ya? Iya. Ya udah Abi, mau makan apa ini aku taruh ya. Kalau mau cerita panggil aku. Saya juga dulu sama. Nih suami nih. Capek mas? Dia begini. Iya, sambil nonton TV. Saya tuh masih sok-sokan gitu tuh. Mbak ya cerita sama aku. Aku kan istrimu, ibu dari 5 anakmu, soulmate-mu. Apa kata suami? Diam. Itu istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. Mungkin anak laki kita juga mau bilang begitu, tapi takut durhaka. Itu ibunya. Kalau suami sama kita masih bisa tuh, ya. Paham, Bu? Jadi kalau laki-laki sedang ada masalah, kita tanya, jangan kan masalah, kamu capek ya, kamu kesel ya, iya sudah, diam ibu diam, kasih makan, terus sampaikan, kalau udah mau cerita panggil Umi ya, kalau udah mau cerita panggil ibu ya, gitu, supaya kita menjadi ibu yang disenangi oleh anak laki. Kalau perempuan itu tadi tanya 3, setelah tanya 3 kali, yang ketiga baru dia open, aku kesel ibu, ya. Nah, kalau anak perempuan lagi ngomong, ibu harus lihat mukanya. Kalau ibu mau jadi ibu yang disenangi anak perempuan, lihat mukanya. Oh gitu nak, gitu. Pantang dia lagi ngomong, ibu begini. Pas ibu nggak dengar, ibu tanya kan, apa nak, udah lewat. Ya nggak? Apa nak, tadi ibu nggak dengar, ya udah, WA aja dulu. Kan kita anak perempuan kan? Jadi please, dia marah, ibu simpan walaupun ini penting banget, simpan. Kecuali minta izin, sebentar ya nak, 1 detik, ayahmu yang WA, nah, gitu. Boleh. Kenapa nak? Aku kesel ibu. Kenapa keselnya nak? Aku kesel sama guru aku. Oh kan gitu ya. Berarti kan dia marah kan? Udah diemin aja. Oh gitu. Apa keselnya nak? Tahu nih, pokoknya aku kesel banget. Banyak ibu-ibu waktu anaknya bilang kesel sama gurunya, dinasehatin. Jangan begitu. Gurumu itu wakil ibumu di sekolah. Tuh anak malah turun emosinya Bu. Oh gitu ya. Aku kesel banget masa. Ya, nanti dia cerita kan. Nanti siapa? Masa aku nggak boleh ikut ujian untuk diterima di tes sekolah yang bebas dan ada tes sekolah berdasarkan bakat kan misalnya gitu ya. Emang tuh guru nggak tahu siapa aku? Nah, kira-kira apa tuh? Sudah naikkan pride. Emang tuh guru nggak tahu siapa aku? Aku kan gini-gini rajin ibu, ya. Ikut OSIS, ikut paskibra, ikut pramuka. Aku kan gitu. Nah itu udah sama kan? Nah udah, ibu tenangin aja. Iya nak, iya, ya gitu-gitu. Oh iya ya. Pantang ibu bilang, sombong. Ya Allah ibu, aku bener Bu ikut pramuka, ikut OSIS. Tambah marah kan? Yang tadinya udah naik tarik tuh turun. Oh iya ya nak, alhamdulillah. Saya suka pancing dia. Siapa dulu ibunya? Pak sih Bu. Terus lama-lama dia ngomong, masa sih, Pak guru itu nggak tahu ya kalau aku ini siapa? Aku kan ya rajin teater, rajin pramuka, OSIS. Nah, tuh guru, ya udahlah biar aja lah. Emang kali itu gurunya lagi kesel kali. Ya. Nah, dia udah mulai naik lagi ke atas itu. Nah, pada saat kalimatnya udah membaik, barulah kita memberikan nasihat, ya nak ya. Ya insya Allah nanti gurunya paham lah. Kapan-kapan kalau ibu ketemu ibu cerita deh. Nah gitu. Nah, ayo sekarang ambil sepatunya nak, taruh di lemari. Lama kan Bu? Kadang satu anak aja itu bisa ngobrolnya 15 menit untuk naikkan feeling dia di atas. Satu anak 15 menit. Yang anaknya 2 berapa kan? Yang anaknya 3? Yang anaknya 5? Makanya karena saya anaknya banyak, saya senang sekali belajar teknik-teknik seperti ini. Dan ya, ini yang dikatakan oleh Allah, kalau kita mau merubah suatu kaum, kita harus rubah nafsu kita. Kata para ilmuwan mengatakan begini,
Masalah sama dengan situasi kondisi plus emosi negatif. Seorang ibu bilang begini, Dokter Aisyah, saya sedang masalah sama suami saya. Oke? Berarti situasi kondisinya apa? Tentang suami. Bapak Ibu, situasi kondisi itu tidak mudah dirubah. Ibu, kalau sedang masalah sama suami, situasi kondisinya kan ini suami ibu, bisa ibu rubah suami ini? Kalaupun bisa, lama bu. Oke. Plus emosi negatif. Saya tanya, apa emosinya bu terhadap suami? Saya kesel. Nah, emosinya kesel. Yang bisa dirubah cepat yang mana? Antara situasi kondisi dengan emosi. Emosi, maka rubah emosinya. Apa keselnya bu? Nah dia ceritalah, naik cerita. Akhirnya ya naik emosinya di level menerima. Ya udahlah Bu Aisyah, saya terima aja ya, memang kali suami saya begitu. Itu berarti dia sudah naikkan emosinya, maka masalah selesai. Paham bu? Bu Aisyah, saya masalah sama anak saya. Oke, kalau begitu situasi kondisi yang mana? Anak bisa diganti bu, lebih susah lagi itu. Ya, kenapa? Ibu, kenapa sama anak ibu? Apa emosi ibu? Saya marah Bu Aisyah. Oke, marah. Kenapa marahnya? Dia pakai narkoba. Oke. Ya. Saya nggak nyampe dia pakai narkoba. Kalau buat perempuan, kalau sedang begitu, didengerin aja cerita. Kenapa? Perempuan supaya naik level emosinya, kombinasi antara istighfar dengan curhat. Dia naik. Oh gitu. Oh iya bu ya. Ya, masa saya gitu kan ngomongnya, naik. Akhirnya sudah sampai zona ikhlas. Gimana bu? Kondisi sekarang anak ibu nggak bisa dirubah dan juga sudah terlanjur pakai narkoba. Ya udah deh Bu Aisyah, saya terima aja deh. Tapi nggak bisa terima pasrah loh. Terima itu tanda bahwa ibu bisa dapat hikmahnya nggak? Kalau anak pakai narkoba, apa hikmahnya kan gitu saya tanya. Ada ibu begini, iya Dokter Aisyah, hikmahnya adalah saya jadi doanya kenceng sama Allah. Yang tadinya sholat tahajud cuma 2 rakaat, saya sekarang lebih Bu Aisyah. Berarti dia sudah di emosi menerima. Masalah selesai bu. Tinggal cari jalan keluar. Apa? Masukkan panti rehab. Itu jalan keluarnya. Paham tentang masalah bu? Masalah sama dengan sikon plus emosi negatif. Apa bu? Masalah sama dengan situasi kondisi plus emosi negatif. Mana yang sulit dirubah? Situasi kondisi. Mana yang lebih mudah dirubah? Emosi. Naikkan dengan cara istighfar ya, atau mungkin kalau ya ibu merasa emosinya double, kesel juga, sedih juga, takut juga, mungkin harus tambah wudhu, pergi sholat. Tapi kebetulan ini ibu perempuan, karena perempuan harus ngomong, maka cari orang yang bisa dipercaya untuk curhat. Itulah ya cara-cara untuk menaikkan emosi. Emosi sudah masuk positif, masalah selesai. Masalah selesai ya, akan ada jalan keluar. Oke? Paham sampai sini Bu? Rasulullah SAW bersabda, orang yang rajin istighfar, dia akan ya mendapatkan solusi dari masalahnya. Oke? Dan juga dilapangkan rezekinya Bu. Ibu kalau buka dompet, duit cuma 5.000, ibu langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Istighfar aja Bu berkali-kali, insya Allah nanti lapang rezeki ibu. Betul Bu? Pernah begitu selama ini? Buka dompet cuma 5.000, astagfirullahaladzim. Istighfar ke-10 ibu ingat, pinjam sama siapa ya? Ya, baik. Sekarang tubuh manusia dari otak ke badan itu ada sistem saraf. Ya, sistem saraf. Sistem saraf ini berkali-kali saya bilang itu kerjanya kayak kabel listrik Bu. Dia membawa pesan kayak kabel telepon. Kalau ibu lagi marah di otak atas ini, maka pesan marah jalan ke sistem saraf. Kemudian pesan itu mampir di jantung. Jantung ada istilahnya pacemaker. Jantung akan membuat pesan emosi diperkuat 5.000 kali. Makanya mengapa kalau kita ada emosi yang terasa di sini, paham Bu? Ibu kalau sedih ya
Sembilunya di mana rasanya? Di sini apa di otak? Makanya gini gayanya. Jantung ya Bu. Kalau hati di sini. Ibu nggak pernah kan? Ya Allah, aku sedih banget. Pegangin, nggak pernah kan? Hati yang maknanya lever ini yang di sini. Ya, hati yang dimaksud qalb itu yang jantung di sini. Ya, itu qalb. Jantung. Dia punya kekuatan 5.000 kali. Kalau ibu takut, memang rumahnya di sini. Kenapa ibu takut? Karena ibu menangkap dari panca indera, melihat anak guling-gulingan, mendengar dia teriak, maka stimulasi takut dari otak limbik. Dia jalan ke badan, ke sistem saraf, mampir ke jantung. Jantung kasih 5.000 kali lebih kuat. Maka ibu pegangnya di sini. Aduh, ya Allah, aku takut banget. Kan nggak pernah ibu, ya Allah, aku takut banget, nggak pernah gitu kan? Ya Allah, aku sedih banget, nggak pernah ibu kan? Ya Allah, aku sedih banget, nggak pernah gitu kan? Tapi rumahnya emosi di otak yang namanya sistem limbik. Paham Bu? Rumahnya emosi di mana? Namanya? Tapi dia jalan ke tubuh lewat sistem saraf. Karena ini kayak kabel listrik. Mampir di mana? Jantung. Berapa kali jantung memperkuat? 5.000 kali. Paham ya? Baru dia jalan di badan. Maka kadang kalau kita marah bukan lagi hanya jantung yang terasa ya bergetar, semua badan. Betul? Kenapa? Karena dari jantung kemudian dia jalan ke sistem saraf, ke tubuh lainnya. Bu Aisyah, kenapa kita capek-capek harus memanage emosi kita? Karena satu Bu, ya, kita mau meninggalnya dipanggil oleh malaikat, ya ayuhan nafsu mutmainnah. Makanya pas kita lagi di lawamah, karena kita nggak tahu kapan meninggal, harus cepat-cepat naik. Betul Bu? Kalau kita lagi di amarah, kita nggak tahu kapan meninggal, harus cepat-cepat naik, usaha terus naik. Walaupun memang untuk naik ke atas ada tempo-temponya, maksudnya ada durasi waktunya. Orang yang lagi marah naik ke atas lebih cepat dibanding orang yang sedang sedih. Paham ya Bu? Marah naik ke semangat berapa tangganya Bu? 1, 2. Sedih berapa tangganya? 1, 2, 3, 4, 5. Maka jangan heran orang yang habis marah-marah tahu-tahu udah ketawa tuh Bu. Nih contoh paling gampang ya. Seorang pimpinan marahin sekretarisnya yang bikin surat. Kenapa? Jelek dia punya komposisi. Kamu nih masa bikin surat aja susah gitu, kanan kirinya nggak beres. Kayak saya dong kalau bikin surat. Nah udah level apa tuh Bu? Nah sudah naik kan? Kayak saya dong kalau bikin surat. Saya tuh kalau bikin surat kanan kirinya itu selalu rata, spasi juga rata. Kayak saya makanya, ya. Ayo kita makan. Udah masuk mana tuh? Semangat, semangat ngajak makan kan? Makanya orang yang sedang marah naik ke, ya, ke level yang positif itu lebih cepat dibanding orang yang sedih, ya. Tapi apapun itu ikhtiar untuk naik ke atas, Allah bantu. Makanya kita sebut-sebut Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, astagfirullahaladzim, ya Allah, dia naik ke atas, dia naik ke atas. Paham Bu? Nggak ada cara ya alami yang lagi sedih langsung ke ya damai. Nggak ada cara yang cepat dan hitungannya detik, kecuali pakai kimia, yaitu narkoba. Maka mengapa anak-anak yang pakai narkoba dia sedih, dia nggak cari jalan lain karena dia sudah pernah coba narkoba, dia pakai narkoba langsung 7 detik naik di atas. Cuman bahaya. Kenapa? Karena kimia ini cepat naik ke atas, cepat turun lagi. Paham ya Bu? Jadi gimana? Kita pakai cara alami. Yang seperti apa? Yang Allah ajarkan. Ya. Paham sampai sini ya Bu? Oke. Terus apalagi Bu Aisyah kegunaannya kita cepat-cepat harus level emosi naik? Ini Bu, kalau ibu sedih kan jalan nih, sedih sampai di jantung jadi 5.000. Setelah 5.000 kan jalan di badan kan? Sedih. Apa yang bahaya? Badan kita ikut sedih Bu. Otot ikut sedih, jantung tambah sedih, apalagi jantung. Lambung ikut sedih, usus ikut sedih. Bagaimana lambung sedih? Asam lambungnya meningkat, akhirnya jadi gastritis atau GERD. Saking meningkatnya dia naik lagi ke atas, itu bisa bikin meninggal Bu. Usus sedih, ibu pernah lihat usus sedih Bu? Pernah lihat usus sedih? Diare. Diare itu belum tentu kuman atau virus ya. Itu rata-rata karena kesedihan, kekesalan, kemarahan. Ya.
Nah maaf, kalau waktu diare sudah mulai ada baunya busuk, nah itu baru ada mikroorganismenya, ya. Itu. Ibu marah, maka tubuh marah terus. Akhirnya kita sakit. Inilah yang disebut psikosomatis. Somanya sakit karena psikologisnya, karena emosinya tidak cepat-cepat ibu naikkan. Paham ya Bu? Kerennya istighfar, bagusnya istighfar. Selain dia menarik oksigen untuk ya membuat otak itu langsung adem, kalimat istighfar jalan di sistem saraf ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dia jalan Bu. Membersihkan apa? Membersihkan pesan yang terlanjur dari atas. Kan ibu marah nih, ya ibu marah. Nanti omongan marah jalan di tubuh ibu nih, marah. Nah, pada saat istighfar mengejar ya kata marah yang sudah duluan. Makanya ibu bersih badannya. Itu gunanya kita cepat-cepat ya untuk naikkan emosi. Paham ya Bu? Ya. Sekarang Bu, ya. Ini sistem saraf menerima apa yang kita ucapkan, menerima juga apa yang didengar, menerima juga apa yang dilihat. Oke? Ibu, dengarkan saya. Ya. Angkat tangan kanannya tinggi-tinggi sekarang, Bapak Ibu. Oke, bagus sekali. Lambaikan pada saya. Oh. Kenapa Bapak Ibu mau? Kan Bu Aisyah suruh, ya. Saya senang sekali pakai simulasi ini karena gampang, ya. Karena ibu dengar, maka pesannya apa tadi Bu pesannya? Angkat tangan kanan tinggi-tinggi sekarang. Maka telinga mendengar disuruh perintah, maka jalan perintah itu di sistem saraf tangan kanan. Makanya sistem saraf bilang sama tangan kanan angkat. Jadi yang kasih tahu siapa? Sistem saraf. Tapi dari omongan saya ibu dengar, betul? Terus saya tadi begini nih. Ada beberapa ibu yang matanya sensitif, sistem saraf matanya dia juga udah begini nih. Tapi setelah saya bilang lambaikan pada saya sekarang, semua melambaikan. Kenapa begitu? Karena sistem saraf telinga lebih cepat menerima pesan dibanding mata. Paham ya Bu? Maka semua anak yang lahir di keluarga muslim, waktu dia habis lahir, diapakan? Azankan kanannya, qomatkan kirinya. Maka perintah azan itu sudah jalan di badan oleh ya azannya ayahnya kah atau kakeknya atau siapapun gitu ya. Laki-laki ya. Paham ya Bu? Sekarang kalau ini anak kita ya, hati-hati kita bicara juga sama dia. Main terus. Apa yang terjadi? Nah, siapa yang suruh? Kamu nih ya, kalau kerjain PR lama banget. Kalau kerjain PR lama, apa yang terjadi? Kalau main aja ya cepet deh tuh ya. Kalau main aja semuanya cepet selesainya kan gitu ya. Nah itu apa yang kita omongin ya. Nah jangan malas ya nak, jangan malas belajar ya nak, jangan malas belajar. Nah masalahnya ibu-ibu kalau ngomong jangannya nggak jelas. Jangan malas belajar ya, jangan malas, akhirnya malas. Kenapa sih nggak bilang nak yang rajin ya nak, yang rajin. Enak kan? Anak lagi main gadget, azan maghrib, ibu maunya apa? Ya udah ibu bilang dong, sholat maghrib yuk, kan gitu ngomongnya. Paham ya Bu? Kita sering ngomong atau menyampaikan apa yang tidak kita mau, ya. Ibu maunya dia sholatnya cepet nggak kalau dengar azan? Maunya cepet kan dengar azan kan? Nah apa yang kita bilang sama anak? Kamu tuh ya, kalau disuruh sholat susah banget. Kalau disuruh sholat susah banget, ini jalan. Kalau disuruh sholat susah banget. Hati-hati, badan akan mengikuti kalimat itu. Paham ya Bu? Ya. Anak mau ujian, kadang ibunya bagus kasih nasihat. Nah, hati-hati ya. Pilih jawab jangan yang salah. Kata jangan itu kadang-kadang otak itu nganggapnya silakan. Pilih jawab yang salah, silakan yang salah. Kenapa ibu nggak bilang, nak, ujianmu apa nak? Multiple choice ibu, oke. Berarti ada jawabannya di situ kan? Okay. Sampaikan sama anak, nak, kamu hanya memilih jawaban yang benar. Maka tangan itu Bu, ya insya Allah ya, dia bergerak sesuai mana yang benar. Satu,
dia tahu persis karena dia hafal, makanya dia benar. Atau dia ragu-ragu tapi tangan ini ada yang gerakkan. Ya nggak Bu? Siapa yang gerakkan coba? Perintah kita, doa kita. Kenapa? Kita minta anak itu hanya menjawab jawaban yang benar. Dan anak juga bagusnya gitu. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku, tinggikanlah kecerdasanku. Maka itu jalan nggak di badan ini? Lewat ucapan. Jalan. Dan sebut, ya Allah, saya hanya menjawab jawaban yang benar. Dari 4 ABCD kan ada jawaban benar nggak sih itu Bu? Makanya sampaikan apa yang kita mau. Ya, hati-hati. Ini suami kita nih. Sama, bapak-bapak kan juga begitu. Otak laki-laki kan otak benda. Sekarang era gadget, ya, main gadget memang lebih mudah memeluk gadget dibanding peluk istrinya, ya. Tapi ibu ngomongnya begitu sih sama suami, ya. Ibu ngomongnya apa? Gadget terus yang dipeluk, gadget terus, gadget terus. Apa yang terjadi nanti sama suami? Kenapa ibu nggak bilang, ayah peluk aku? Kan lebih jelas. Ayah peluk aku, kan lebih jelas. Paham ya Bu? Artinya apa? Hati-hati bicara sama diri sendiri dan hati-hati bicara sama orang lain. Sampaikan yang baik-baik, termasuk sama diri sendiri. Kenapa? Apa yang ibu ucapkan jalan Bu. Ayo Bu, bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bu. Maka kalimat basmalah itu jalan di sistem saraf ibu. Tubuh manusia senang sekali kalimat basmalah. Ya, makanya mengapa dalam kita melakukan apapun baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu, betul ya? Sama ibu lagi betulin apa kayak kursi di rumah, kursi miring. Ini kursi miring. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu jatuhnya ibadah Bu. Ya, itu jatuhnya ibadah. Keset miring, pernah ibu lihat keset miring? Udah ibu betulin tapi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai kaki ya bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Jangan juga udah betulin keset ngomel. Siapa sih ini yang enggak betulin keset? Itu rugi loh Bu. Ibu kenapa nggak betulin sambil baca basmalah aja bismillahirrahmanirrahim. Betulin kursi siapa? Ibu-ibu nggak begitu kan? Nih kursi nih, dia mau betulin tapi nanya dulu. Siapa yang bikin gini? Siapa yang bikin gini? Ibu rugi Bu, mending bismillahirrahmanirrahim langsung ya dibetulin. Satu. Paham ya Bu? Kenapa tubuh senang kalimat basmalah? Sekarang ibu ngomong dibatinkan ya. Yuk, basmalah tapi dibatinkan. Dibatinkan. Bisa? Nah, itu juga jalan Bu. Jalan di sistem saraf. Namun kalau dilafazkan lebih besar, 2 yang jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan ini jalan, tapi karena dia lebih besar, telinga dengar gak? Dari telinga juga jalan. Makanya ada beberapa hal kalau ibu mau membuat diri ini cepat bekerjanya, lafazkannya ya, lafaz doanya, lafaz basmalahnya agak dibesarkan sedikit. Kenapa? Agar 2 yang jalan dari mulut dan dari telinga. Paham Bu? Bismillahirrahmanirrahim jalan. Hati-hati juga kalau ibu ngomong jelek. Lagi sakit ibu ngomong apa? Aduh mampus nih gua sakit, mampus nih, mampus. Mampus betulan Bu. Karena dia jalan. Itu makanya hati-hati bicara. Aduh gua sedih banget. Ibu terus ngomong kayak gitu tambah sedih Bu. Kenapa? Itu jalan lagi tuh sedih. Tapi kan Bu Aisyah saya mau ngomong kalau sedih, iya ngomong aja. Tapi nggak boleh diulang-ulang. Bu Aisyah saya mau bilang saya sedih, udah diam. Oh iya Bu, itu boleh. Kenapa? Rupanya kalau kalimat negatif ya, kalau ibu baru ucapkan pertama itu belum langsung jalan. Kapan dia jalan? Setelah ibu 3 kali ngucapin. Bu Aisyah saya sedih banget. Udah 3 kali nih, hati-hati nih yang keempat. Aduh sedih banget. Yang keempat itu jalan Bu. Maka ibu tambah sedih. Paham ya? Bukan kita nggak boleh mengeluh, boleh, tapi nggak boleh lama-lama. Kamu? Ibu bercermin. Ya Allah, kerutan. Nah, kerutan. 1 kali masih boleh. Perempuan kalau bercermin berapa kali Bu? Menghadap depan 1 kali, kanan 2 kali, kiri 3 kali ya kan? Ya Allah, kerutan. Pesan gini, tuh kan kerutan. 1
Terus ada begini nih, tuh kan kerutan udah 3 kali. Hati-hati yang keempat. Ibu ngomong yang keempat, kerutannya jalan, besok tambah kerut. Jadi gimana Bu Aisyah? Makanya dalam Islam setiap langkah disuruh basmalah dan juga ada doanya. Betul Bu? Kalau doa bercermin apa Bu doa bercermin? Allahumma kama hasanta halki fahasin huluki. Ya Allah, ya, sebagaimana engkau mempercantik tubuhku, fisikku, maka cantiklah pula ahlakku. Berarti kita sudah ngaku bahwa kita cantik, kita baik, kita bagus. Paham Bu? Kalau saya suka tambahin Bu, ya Allah semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang. Ya umur 50 kan kita harus ngomongnya gitu dong Bu, supaya kencang ya. Iya, walaupun tetap tidak sekencang anak umur 17 tahun. Paling enggak di antara sama-sama 50 tahun lebih kencang lah ya. Nah gitu. Saya juga suka tambahin semakin cantik, 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 cantik. Maka omongan itu jalan di badan. Tapi hati-hati jangan salah ngomong ya. Cantik, cantik, cantik. Itu otak nggak ngerti Bu cantik. Karena yang dari kecil, yang artinya cantik, yang ditanamkan dari kecil, yang artinya rupawan itu cantik. Kalau ibu baru mendengarkan kata cantik tahun lalu, maka otak baru paham 5 tahun ke depan bahwa cantik itu rupawan. Ntar lama loh Bu. Semakin cantik ya Allah, semakin cantik. Okay. Ibu pilek nih, tapi ibu tetap harus kerja. Ya, kalau ibu sudah pilek terus ibu ngomong, tuh kan aku pilek, aduh gak enak banget badan aku, gak enak banget, gak enak banget, gak enak banget. Diulang-ulang, maka gak enak banget. Ya, Bu Aisyah, tapi ini kepengen banget emang ngeluh. Nah, abis ngeluh yang ketiga langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke. Terakhir, tubuh manusia itu ada sinyalnya Bu. Persis gadgetnya ibu tuh, mana ibu udah pegang gadget nggak? Ibu kan ngetik di gadget WA, ibu ngetik sama teman ibu Fatimah, apa kabar? Kan ibu ngetik di sini kan? Kok bisa sampai sama si Fatimah? Dibawa lewat apa tuh Bu? Gelombang. Kok bisa sampai? Kenapa? Karena si Fatimah gadgetnya ada receiver, penerima. Ibu, tubuh manusia juga ada gelombangnya, ada sinyalnya. Ini kalau bahasa di dalam Islam disebutnya nur, cahaya. Kalau bahasa fisika kuantumnya ini gelombang elektromagnetik keluar. Bahkan dulu telepon genggam itu terinspirasi dari kerja tubuh manusia. Karena sebelum telepon genggam ditemukan kan telepon yang ditemukan yang pakai kabel kan Bu? Ya, nah itu. Artinya apa? Sinyal ini nanti membawa pesan emosi ibu. Kalau ibu sedih terus berkepanjangan, sudahlah badan sakit, ya. Kalimat sedih itu akan didorong oleh sinyal ibu, ya. Kemana? Ke orang lain. Makanya kadang kita ya, ibu siapa nih yang lagi masuk duduk ke majelis taklim, waktu masuk tuh gembira aja, pas lagi duduk lama-lama rasa sedih. Kenapa ya aku sedih ya? Padahal tadi aku masuk gembira. Bisa jadi salah satu teman ibu di kanan kiri atau depan belakang itu lagi sedih banget Bu. Ya, terdorong oleh sinyalnya sampai di ibu. Apalagi kalau ibu ya receivernya sensitif. Nggak enak ya? Kok sedih banget ya? Sedih banget. Padahal tadi saya nggak apa-apa loh kesini. Pernah gitu Bu? Yang nggak enak lagi nggak apa-apa, pas duduk pengen marah. Kok jadi pengen marah ya? Mungkin di salah satu temennya ada yang marah Bu. Ya, nah, apa yang terjadi kalau kita membiarkan perasaan negatif itu? Hati-hati. Satu, dia akan keluar dari tubuh kita, ya, mengganggu sekitar. Satu. Kedua apa? Sinyal ini punya sifat menarik Bu. Menarik apa? Peristiwa. Menarik apa? Kejadian. Menarik apa? Orang. Jadi kalau ibu sedih, nggak cepet-cepet ibu istighfar, nggak cepet-cepet minta move on atau dinaikkan, maka sedih ibu keluar, dia menarik peristiwa yang tambah bikin ibu sedih. Dia akan menarik kejadian yang tambah bikin kita sedih. Akan ditarik orang yang membawa berita sedih. Aku sedih banget, datang lagi orang bilang sedih. Kenapa? Karena kita tidak cepat-cepat istighfar. Ibu takut misalnya, anaknya kena narkoba. Ya, tapi ibu nggak istighfar, ibu nggak move on naik ke atas, hati-hati bisa kejadian. Takut banget kena narkoba, takut banget lupa istighfar, itu bisa kejadian Bu. Boleh takut tapi nggak boleh lama-lama, cepet naik ke atas. Paham tentang ini? Ya Allah saya takut
takut banget anakku nggak lulus, ya Allah, dia takut, saya takut. Terus ibu nggak istighfar, hati-hati. Ya, pesan emosi kita akan didorong oleh sinyal dan dia akan menarik peristiwa seperti apa yang kamu ucapkan. Hukum ini di dalam dunia disebut ya, law of attraction, hukum tarik menarik. Kalau di Quran apa? Di Quran itu ada satu surat yang saya, masya Allah, ya luar biasa. Surat Az-Zariyat, ya, surat Az-Zariyat ayat 23. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Baik ucapkan di mulut maupun ucapkan di benak maupun ucapan dalam tulisan. Maka orang yang selalu mengirimkan ucapan-ucapan jelek dalam tulisannya, hidupnya susah, Bu. Dia akan ditarik sesuai tulisannya. Ada orang bully kita kan, ngata-ngatain kita, ibu tenang aja, Bu. Kenapa? Dia akan begitu. Maka kita tenang aja, kita istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena kalau nggak kita istighfar, kita kepancing, kita bully dia juga. Nah, maka kita juga tarik. Ya, gendut lo kan gitu ya, gendut lo. Biarin aja, Bu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang ngomongin ibu gendut, dia bakal gendut 2 bulan lagi. Kenapa harus istighfar? Supaya ibu nggak kepancing ngomongin gendut dia juga misalnya kan? Ya, gendut lo juga gendutan juga lo. Lama-lama dua-duanya 2 bulan lagi tambah gendut. Paham tentang ini, Bu? Itulah makanya kita disuruh cepat-cepat istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.